Halo netizen, kali ini kita ada Honda City Hatchback. Yes, kali ini kita akan review yang versi otomatisnya ya, atau yang bertransmisi CVT. Karena sebelumnya yang versi manualnya udah. Dan pada saat gue syuting ini, akhirnya sekarang harganya City Hatchback ini sudah dirilis ya. Dan hebatnya juga, harganya itu udah termasuk potongan PPNBM 0% sampai periode April sampai bulan depan ya, sampai bulan Mei. Yang manual itu menjadi 289 juta dan yang Matic ini 299 juta rupiah. Jadinya lumayan kompetitif ya harganya. Gak jauh beda dibandingin Honda Jazz dulu. Dan ini juga mobilnya lagi dipajang nih di Honda Dreams Cafe di Mall Senayan Park. Jadi buat kalian yang lagi pengen nyari tempat nongkrong baru sambil lihat-lihat mobil-mobil Honda, bisa ke Senayan Park ini. Dan kerennya juga di sini tuh yang di display nggak cuma si City Hatchback doang, tapi ada ini nih, ada Civic Type R Mugen. Dan kelihatan tuh di belakang tuh ada tempat buat main simulator juga. Jadi buat tempat hangout yang otomotif banget ya. Oke, sekarang kita lihat ke bagian depannya dulu. Untuk bagian depan sih tetap sama kayak yang versi manual kemarin, dia sporty banget. Dan karena yang masuk ke Indonesia itu cuma trim RS ya, jadinya dia nggak ada chrome yang berlebih. Di sini grillnya tuh warna hitam gloss. Yang chrome-nya tuh cuma di logo Hondanya aja, dan di bagian sini tuh ada logo RS-nya. Untuk lampu juga dia sudah full LED ya. Di sini lampunya itu full LED dari mulai DRL, lampu senja, lampu sen, dan lampu utamanya sudah LED. Begitu juga di bagian bawahnya yang fog lamp-nya juga sudah LED. Dan yang kerennya juga di bagian bawah sini tuh ada kayak semacam efek karbon gitu ya di bagian lips bawahnya. Terus kalau kita lanjut ke samping juga, ini velgnya kayak kakaknya si Civic RS yang hatchback. Dia tuh warnanya two tone tapi sama-sama gelap ya, hitam dan gunmetal dengan ban Bridgestone Turanza ukuran 185/55R16. Untuk rem depan disc brake, belakang tromol, jadi sama seperti pendahulunya si Honda Jazz GK. Dan teknologi pengereman juga sudah lengkap ya, ABS, CBD, brake assist, traction control, dan stability control juga sudah ada. Dan ada juga yang beda dibandingin City Hatchback yang varian manual, yaitu kuncinya. Jadi kalau kita lihat kuncinya nih, dia ada satu buah tombol tambahan, yaitu tombol remote engine start. Jadi nggak cuma tombol lock doang sama unlock, kita bisa menyalakan mesin dari luar juga kalau yang varian otomatis ya. Kalau yang manual itu nggak ada. Terus di bagian cover atau cup dari spion itu juga warnanya hitam dengan lampu sen LED. Handle juga sudah smart key, jadi cukup tekan tombol ini aja untuk mengunci, dan untuk membuka pintu tinggal sentuh handle bagian dalamnya aja. Nggak pakai chrome juga, jadi lebih sporty ya dibandingin handle-nya Jazz. Padahal bentuk handle itu sama loh. Handle belakang juga sama, dia modelnya model grip type, tapi emang nggak ada sensor buat keyless-nya. Di bagian bawah juga belum ada side skirt. Terus kalau kita lihat ke belakang, ini juga banyak yang bilang kalau si City Hatchback itu belakangnya mirip sedan atau hatchback dari Eropa ya, kayak belakangnya bentuknya mirip kayak Mercedes-Benz A-Class hatchback, atau yang versi sedan bentuknya mirip seri 3G20. Tapi ya tergantung selera sih, tapi emang nggak bisa dibilang jelek juga di bagian belakangnya ini. Yang kerennya juga di bagian lampunya nih, dia lampu senjanya sama lampu rem itu sudah LED. Jadi LED itu juga tegas gitu ya, tebel, dan ada satu buah garis lagi yang lebih tipis. Ini cakep banget. Dan kalau diperhatiin itu juga lampunya tuh agak di smoke gitu ya, jadinya ini sporty sekali tampilan belakangnya. Dan untuk lampu sen dan lampu mundur itu masih bohlam ya. Di belakang sini juga ada emblem City, di sebelah kanan ada emblem RS. Untuk di bagian bumper juga ada aksen kayak ventilasi palsu, tapi bukannya kayak tempelan hitam doang, tapi diisi sama reflektor. Keren juga. Dan sensor parkir di belakang juga ada 4 titik yang modelnya tuh rata body, jadi kayak mobil Eropa gitu ya. Untuk di bagian bawah juga ada aksen diffuser yang ada motif fake carbon fibernya, sama di bagian bawah itu juga ada mufflernya yang ada di sebelah kanan. Di belakang sini juga ada kamera mundur
yang ada 3 angle ya, nanti kita lihat di dalam. Untuk di kaca dia ada wiper, ada defogger belakang, dan ada high mount stop lamp, sama ada antena shark fin yang kerennya juga warna hitam. Untuk bagasinya dia udah model tombol, dan ini adalah bagasi dari si Honda City Hatchback RS ya. Jadi bisa kelihatan nih, ini juga lega banget, dan karena dia wheelbase-nya dia lebih panjang dibandingin Jazz GK, bagasinya dan kargonya itu juga jauh lebih lega lagi. Jadi kita bisa menaruh lebih banyak barang ya di belakang sini. Di bagian bawah lantai bagasi ini ada tempat penyimpanan kayak buat pernak-pernik, ada tempat buat toolkit, dan yang paling bawah itu juga ada ban serep yang full size, jadi nggak pakai velg kaleng ya. Di bagian sebelah kiri sini juga ada lampu bagasi, walaupun belum LED tapi ya bisa diganti sendiri ya. Dan di bagian sebelah kiri kanan sini tuh ada rongga yang buat menambah kargo, sama di bagian kanan dan kiri dari bagasi juga ada tempat buat gantung. Untuk pelipatan jok belakang juga dia bisa dilipat 60, ini porsi 40-nya, dan ini porsi 60-nya. Nah, kelihatan ya. Ini kalau dilipat tuh lega banget. Ini kayaknya masuk sepeda, nggak perlu dimiringin ya. Jadi langsung masuk zut gitu aja. Mungkin bisa muat 2 atau 3 sepeda lagi di belakang sini. Ya, jadi seperti itu untuk di bagian kargonya. Yuk sekarang kita lihat ke ruang mesin. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari si Honda City Hatchback RS ini ya. Jadi untuk mesinnya dia menggunakan mesin baru yang beda dibandingin mesin si Honda Jazz dulu ya. Jadi dia mesinnya kodenya itu L15ZF. Dia 1500 cc, 4 silinder naturally aspirated, dan walaupun judul depannya itu sama-sama L15, tapi dia sistem camnya itu beda ya. Dia sekarang dual overhead camshaft atau DOHC, sedangkan kalau yang di Jazz dulu itu kan single overhead camshaft, jadi dia SOHC. Dan di mesin baru ini dia tenaganya meningkat 1 PS dibandingin si Jazz dulu ya. Dia sekarang menjadi 121 PS dan torsi sekitar 140 Nm. Untuk transmisi dia juga ada 2 jenis ya, manual 6 speed dan otomatis CVT khas Honda. Untuk ruang mesin juga ya cukup rapi lah ya untuk sebuah Honda. Dan yang kerennya juga untuk yang warna putih ini dicat ya, jadinya rapi banget, walaupun di bagian situ masih ada silennya yang agak kelihatan dikit, tapi oke lah, nggak apa-apa, nggak begitu penting. Oke, sekarang kita masuk ke kabin depan dari si Honda City Hatchback RS ini. Dan yang spesial dari City Hatchback RS itu adalah di bagian joknya ya, yang dia tuh sporty banget, mirip sama kakaknya si Civic RS Hatchback. Jadi dia motifnya tuh ada bludrunya, ada kainnya, dan ada kayak bahan mesh gitu. Jadi kainnya agak kasar yang berwarna merah di bagian tepiannya. Untuk airbag juga sudah lengkap ya, ada 6 airbag di mobil ini, dan pengaturan joknya juga lengkap, ada height adjuster, recline, dan sliding. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kabinnya dan kita lihat setirnya dulu ya. Untuk setirnya juga dia keren juga, jadi dia layoutnya mirip-mirip seperti di Honda Accord yang terbaru ya, Accord Turbo. Dia juga sudah dilapis kulit dan ada jahitan warna merah di sisi dalamnya. Untuk pengaturannya juga dia tilt dan teleskopik, jadi sama seperti Jazz juga. Terus di bagian setir sini juga ada klakson dan airbag pengemudi, ada tombol buat volume, ganti track, source, angkat untuk telepon, ada voice command juga. Untuk sebelah kanannya dia ada untuk cruise control, walaupun cruise controlnya juga standar, belum adaptif seperti di versi yang di Thailand kalau nggak salah, atau di Malaysia juga ada yang versi adaptif cruise control, tapi udah cukup banget loh. Dan karena ini yang versi otomatis, dia ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Untuk pedal shift juga kelihatannya tuh lebih gede dibandingin si Jazz ya, karena di bagian bawahnya sini juga ada kayak lebih panjang gitu loh pedal shiftnya, jadi kayak lebih menggugah untuk pengendaraan yang lebih sporty. Di belakang setir ada switch untuk lampu dan ada buat fog lamp depan juga, dan di sebelah kiri juga ada switch wiper yang ada intermittent dan wiper belakang yang ada intermittentnya juga. Untuk gas clusternya juga ini keren ya, dan untungnya karena kita punya kuncinya, jadi sekarang kita bisa kontak on ya. Untuk start engine buttonnya juga keren, dia ada warna putih begini, dia akan berkedip, tapi kalau kita
kontak on dia jadi merah. Dan kalau kita mode ACC seperti ini, dia ada aksen merah di tepian. Dan kalau kita starter atau kita nyalain ignitionnya, wah jadi lebih merah lagi. Ada dial sweepnya juga, dan ini dia instrument clusternya dari si Honda City Hatchback RS. Di sebelah kiri ada tachometer dan di sebelah kanan ada speedometer yang cukup besar. Di tengahnya juga ada MID yang kalau kita lihat bentuknya itu mengingatkan kita seperti MID-nya CR-V generasi ketiga ya, CR-V RE itu bentuknya mirip gitu loh. Ada 2 dial, di tengahnya ada MID yang lurus di bagian tengahnya. Di paling atas ada jam digital, ada odometer, ada trip A, dan di bagian bawah sini tuh ada gear indicator. Di sebelah kiri ada instant fuel consumption meter, dan di sebelah kanan ada fuel gauge. Di paling bawah ada temperatur udara luar. Dan untuk MID-nya juga sekarang lebih rapi nih, dia pakai tombol di sebelah sini, jadi bukan kayak tongkat yang muncul dari instrument cluster lagi, nggak kayak si Jazz yang lama ya. Di sini juga ada brightness untuk panel instrumennya, kita bisa redupin. Ini paling redup. Dan ini yang paling terang. Untuk isi MID-nya tuh ada odometer, sisa jarak tempuh, konsumsi BBM rata-rata, konsumsi BBM rata-rata dari trip B, pengaturan jam, dan balik ke odometer. Jadi isinya nggak jauh beda sama yang ada di Jazz ya. Lanjut ke sebelah kanan sini ada ventilasi AC, bisa ditutup juga flapnya, dan ada tombol untuk sensor parkir, sama ada tombol untuk stability control ya, bisa dimatiin. Dan ada tempat penyimpanan kecil di bagian sini. Untuk pedalnya dia masih model gantung, dan di sebelah kiri juga ada footrest yang khas Honda ya, dari Brio apa Mobilio gitu ya. Dia terkenal lebar dan enak buat naruh kaki kiri. Di sebelah kanan juga ada tuas pembuka kap bensin dan kap mesin. Untuk di door trim dia di bagian atas plastik, tapi di bagian armrest atau di bagian-bagian yang kita sering sentuh ya, dia itu soft touch. Dan di bagian sini juga ada list warna merah ya, bukan list, jahitan warna merah. Handle-nya chrome, di bagian sini ada tweeter, dan ada simbol SRS curtain airbags. Di sini ada tombol-tombol untuk pelipatan spion, sama untuk pengaturan kanan kirinya, pengaturan kacanya, dan ada tombol central lock, window lock, dan auto up down. Power window di sisi pengemudi aja. Di bagian door pocket ini juga gede, dan ada cup holdernya, ada speaker di bagian bawah. Terus kalau kita lanjut ke atas sini juga ada sun visor dengan cermin, ada card holdernya juga, terus ada grab handle, seat belt ini nggak ada head adjusternya. Di tengah ada lampu baca, sama di bagian sini tuh ada spion tengah yang modelnya manual dimming. Sun visor kiri juga sama, cuma ada cermin doang, nggak ada lampunya. Ada grab handle di sebelah kiri, seat belt tadi yang nggak ada pengaturan ketinggiannya, dan headrest ini juga bisa di-adjust ketinggiannya. Di tengah ada satu buah lampu halogen. Dan di bagian tengah sini juga dia model head unitnya juga lebih baru ya dibandingin Jazz. Dia juga kelihatannya nih kayak OEM gitu loh. Kalau nggak salah di Malaysia apa yang di Thailand itu juga interface-nya mirip-mirip seperti ini. Untuk bagian home-nya dia seperti ini, jadi ada jam digital yang gede, ada kalender, dan ada input radio, USB, Bluetooth, telepon, apps ini untuk konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto. Untuk settingnya juga bagus, dan ada opening screen-nya seperti ini, keren juga. Dan ini kayaknya bisa dipilih gitu ya, atau mungkin kalau kita punya koneksi ke flash disk atau USB itu kayaknya bisa diganti di gambarnya. Dan ini juga layarnya tuh halus gitu loh, tuh cepet. Untuk kamera mundurnya seperti ini, jadi dia ada 3 angle ya, ada yang angle fisheye, angle normal, dan ada yang angle mepet bumper, biar kita bisa parkir lebih mepet sama objek di belakang. Oke. Terus di bagian bawah ini juga AC-nya keren banget loh. Jadi dia modelnya tuh kayak di Accord juga, tapi bedanya kalau kita nyalain, dia ada ambient light warna merah yang mengelilingi 3 knob ini ya. Dan akhirnya kita bisa lihat fungsi AC yang fullnya ya, karena kemarin yang di video City Hatchback yang versi manual kan nggak ada kuncinya tuh, jadi kita nggak bisa lihat isinya. Jadi untuk yang knob kiri ini untuk fan speed, mode AC,
Ada sirkulasi udara. Knob yang tengah itu untuk pengaturan arah AC-nya ke muka, ke kaki, dan ke kaca depan juga. Ada defroster depan, sama ada defogger belakang. Untuk AC-nya dia paling dingin 18 derajat, serta yang paling panas itu dia 28 derajat, tapi bukan high ya, jadi nggak ada heaternya. Yang paling kanan ini juga ada tombol untuk max cool, jadi satu tombol dia akan ke posisi yang paling dingin. Oke, lanjut ke bagian bawah. Di sebelah sini tuh ada tempat penyimpanan, ada 2 buah USB, dan di sebelah kiri sini ada power outlet 12 volt. Di depan shifter sini juga ada tempat penyimpanan sama 2 buah cup holder. Dan untuk yang otomatis dia seperti ini ya shifternya. Dia konvensional kayak Honda kebanyakan, dia model lurus gitu aja. Ada mode S-nya, jadi untuk sport mode. Untuk yang versi transmisi CVT ini, dia mempunyai tombol ini ya, tombol icon. Jadi ini adalah mode untuk berkendaraan yang lebih santai, dan kinerja AC-nya juga sedikit lebih gak dingin, tapi efeknya akan menambah efisiensi ya, jadi mengurangi konsumsi bahan bakar. Terus di belakangnya ada parking brake, ada tempat penyimpanan kecil di sebelah kanan kirinya, dan di bagian armrest ini juga ada tempat penyimpanan di dalamnya, tapi emang nggak bisa dimaju mundurin ya. Walaupun begitu, tapi untuk naruh tangan itu juga udah oke, dan ada jahitan warna merahnya di sebelah kanan kirinya. Di glove box juga ini belum soft opening, tapi di bagian dashboard sini juga ada soft pad warna hitam dengan jahitan warna merah. Untuk di sini bukan soft touch ya. Untuk airbagnya juga ada di bagian atas sana. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk kabin depan dari si City Hatchback RS ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang dari si Honda City Hatchback RS ini. Nah, karena dia wheelbase-nya lebih panjang dari Honda Jazz, jadi dia kakinya tuh lega banget ya. Di sini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm dan hampir sejengkal untuk legroom di belakang sini. Jadi buat orang segede apapun juga kayaknya nggak akan masalah ya duduk di belakang sini. Di belakang jok depan juga ada seat back pocket kanan kiri, dan di bagian jok belakang itu kayak dibikin cekungan gitu loh. Jadi kalau misalnya di jok depan itu orangnya lumayan tinggi, kita tuh at least masih ada ruang sedikit untuk naruh kaki di belakang sini. Di belakang center console nggak ada apa-apa, cuma ada tempat penyimpanan di atasnya aja. Tapi kalau kita lihat ke bagian bawah itu ada 2 buah power outlet 12 volt, jadi mau ngecas apaan aja tuh bisa ya di belakang sini. Tinggal tambahin adaptor aja. Di belakang sebelah kiri ada grab handle, dan di sebelah kanan ada grab handle-nya juga. Untuk di door trim belakang juga sama seperti di bagian depan, di atasnya plastik, di bagian sini tuh dia soft touch, di bagian sini juga soft touch, dan ada jahitan warna merah di bawah sini. Untuk power window dia turunnya segini ya, jadi lumayan habis. Di bagian bawah juga ada door pocket yang lumayan gede, ada speaker, dan di sini juga ada tweeternya. Terus untuk di bagian jok, dia juga sama seperti di kabin depan. Dia tuh ada 3 motif ya, ada yang kulit, ada yang blue drew gini, dan ada yang fabric. Untuk headrest juga ada 3, jadi kita bisa muat 3 orang di kabin belakang sini. Untuk seatbeltnya juga semua penumpang sudah dapat seatbelt 3 titik, dan ada input ISOFIX di jok kiri sama jok kanan. Untuk airbag juga dia sampai ke belakang ya, untuk airbag tirainya. Dan sekarang kita keluar aja yuk. Dan karena dia juga punya sistem ultra seat khas Honda yang pinter banget, untuk jok belakang ini juga bisa dinaikin. Dan untuk kunci tinggal dorong kakinya ini ke bawah ya. Nah seperti ini sampai ada bunyi klik. Dan kalau misalnya ini udah kekunci seperti ini, sama yang sebelah kiri juga, itu kita bisa muat barang yang tinggi gitu ya, kayak pot bunga atau sepeda mungkin di melintangin gini tuh bisa banget taruh di belakang dari si Honda City Hatchback RS ini. Oke deh, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Honda City Hatchback RS tahun 2021 kali ini.
Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.